Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dinina waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma qala rabbi sholli wa yassir ahli yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat segenap Dewan Guru SMK Wali Songo Rambi Puji serta siswa-siswi SMK Wali Songo Rambi Puji yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan siang hari ini. Salam serta salam tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Saya selaku pemandu acara pada kegiatan sosialisasi hari ini akan membacakan susunan kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu penyampaian materi oleh rekan kita Siti Fatimah dari kelas 11 BDP 2 dengan tema penanaman dan penerapan nilai-nilai moral dari 8 fungsi keluarga. Yang kedua, sesi tanya jawab. Jadi untuk semuanya, mohon untuk kerjasamanya. Mari kita ikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Untuk kerjasamanya, mari kita simak dengan baik materi yang disampaikan, dicatat bila ada yang penting, dan ditanyakan jika memang ada yang perlu ditanyakan. Oke, sebelum menuju ke acara yang pertama, ada yang tahu nggak salam genre? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Yaudah. Kita kasih contoh dulu ya. Untuk kakaknya yang kemarin ikut diklat pendidik sebaya, boleh maju ke depan, silakan. Oke, kita kasih contoh dulu ya guys ya. Kita kasih contoh dulu. Silakan berdiri. Berdiri ya, ke samping. Mana mata maju? Ya kelihatan semuanya. Oke, perhatikan ya semuanya ya. Nanti setelah dicontohkan kita sambil bareng, oke? Salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Ini ya, oke. Ngerti nggak? Paham nggak?
big R itu 0. Jadi di 3 perkara ini dinetralisir, berusaha untuk diminimalisir agar tidak terjadi kedua yang seperti itu. Oke, paham? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Siti Fatimah. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelas 11 BDP 2. Saya di sini selaku pemateri dari pertemuan kali ini, yakni 8 fungsi keluarga menurut BKKBN. Sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan, ada yang tahu nggak genre itu apa? Nah, bisa dilihat dari sini, genre itu suatu program untuk membantu dan memfasilitasi terwujudnya tagar remaja. Jadi, tujuan dari program ini yaitu untuk menetralisirkan permasalahan remaja yang terjadi pada saat ini. Permasalahan yang terjadi saat ini tuh banyak sekali, dimulai dari pernikahan dini, seks bebas, bahkan muda nafsa. Nah, ini bisa dicatat ya teman-teman. Jadi itu dari program ITRE. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi. Kita guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan menyiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. Jadi dari sini paham? Oke, kita next. Materi, ayo kita next. Nah, ini yang akan kita pelajari pada kali ini, dan kita akan membahas tentang 8 fungsi keluarga yang sempurna menurut BKKBN. Next. Apa saja fungsi keluarga dalam BKKBN? Menurut BKKBN, keluarga memiliki 8 fungsi yang perlu kita ketahui. Di antaranya 1. Fungsi agama, 2. Sosial dan budaya, 3. Cinta dan kasih sayang, 4. Fungsi perlindungan, 5. Fungsi reproduksi, 6. Sosialisasi dan pendidikan, 7. Fungsi ekonomi, 8. Fungsi lingkungan. Jadi kita akan bahas satu persatu dari materi yang akan kita sampaikan kali ini. Fungsi agama. Fungsi agama adalah tempat di mana seseorang mengenal nilai-nilai dasar yang dinamakan oleh setiap keluarga dan sebagai pedoman hidup. Gimana nih kalau keluarganya nggak punya agama? Bingung kan? Ada Islam?
Agama itu perlu ya teman-teman, daripada Aku nanya. Warga mengajarkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan fungsi agama tidak boleh mengabaikan toleransi beragama, karena keluarga Indonesia menganut kepercayaan dan agama yang beragam. Jadi di Indonesia itu bukan cuma ada satu agama,
Keluarga bertanggung jawab membina dan membentuk tingkah laku anak sesuai dengan perkembangan masing-masing. Jadi maksudnya gimana tuh? Jadi kalau misalnya anaknya tuh pandai dalam bidang ini tapi nggak bisa dalam bidang satunya gitu. Jadi kita nggak perlu memaksa anak itu harus menguasai dua-dua bidang. Karena anak-anak memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, paham? Keluarga menyosialisasikan kepada anak tentang nilai, norma, dan cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oke, kita next ya. Yang ketujuh adalah fungsi ekonomi. Keluarga adalah sebagai tempat utama dalam membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Jadi gimana tuh, ada yang ngerti nggak? Nah, kita harus menanamkan dari kecil, kita harus mengajarkan bahwa ekonomi itu penting dalam keluarga. Satu, misal kita nggak boleh boros-boros ya, gitu. Kita harus hemat demi kepentingan keluarga, dan itu sangat penting ya. Pentingnya dari poin ini yang paling penting adalah ekonomi dan agama. Oke, kita next. Yang terakhir adalah fungsi lingkungan. Keluarga merupakan wadah yang paling tepat dalam menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan agar tumbuh manusia yang memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Nah, kita harus peduli terhadap lingkungan hidup. Misal ada sampah, misal kita nggak taruh di tempat sampah, kan jadinya kotor. Jadi kita harus peduli lingkungan ya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan lingkungan. Kita nggak boleh, misal sekarang kan banyak perdagangan liar. Nah, itu termasuk ilegal ya teman-teman. Sikap peduli keluarga terhadap lingkungan untuk pemberitaan yang terbaik bagi generasi yang akan datang. Keluarga berperan untuk membina lingkungan masyarakat dan lingkungan alam sekitar. Keluarga dan anggotanya harus mengenal tetangga dan masyarakat di sekitar serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Maksudnya gimana? Ada yang paham nggak? Nah, maksudnya itu ya, kita harus bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dulu, misal kayak tetangga gitu. Masa kita nggak pernah ngomong sama tetangga gitu, padahal kan rumahnya deket. Kalau tetangga yang julid ya julid juga. Oke, ini yang kita bahas. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kamu nanya. Yakin nih, gak ada yang tanya. Kalau gak ada, saya yang tanya. Kamu nanya. Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dari gimana yang belum paham. Oke, kita materinya sudah selesai disampaikan. Kita lanjut ke acara kedua, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari materi yang sudah disampaikan ada yang mau ditanyakan? Silakan, Bu. Silakan. Silakan, Bu, ke depan. Wah, ini dari dulu BK. Tergetir ini ya. Silakan, Bu. Diperhatikan. Tadi saya memperhatikan kalian, ya. Sekarang saya yang tanya. Saya tanya dulu. Saya tunjuk yang tanya. Ya. Tunjuk yang tanya. Bisa menjawab apa tidak? Ya.
tadi sudah dibahas oleh Mbak Siti Fatimah, ya, tentang reproduksi. Rohman, apa reproduksi itu? Ya, maju ke depan, Rohman. Maju ke depan. Ada apa? Ada apa-apa? Saya tanya dulu. Rohman, maju ke depan. Reproduksi itu apa? Disiapkan pertanyaan kedua. Saya ada 3 pertanyaan tadi. Setelah saya menjelaskan, setelah saya mendengarkan, ya. Pertanyaan yang kedua tadi tentang 8 fungsi keluarga. Saya tanya, menurut kalian fungsi keluarga, apakah penting keluarga dalam kalian, kehidupan kalian? Penting? Saya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan, yang kalian laksanakan setiap harinya, kegiatan kalian di rumah, di masyarakat, di sosial, ya, di sekolah, ya. Saya ingin tahu apakah kalian paham dengan materi, dengan 8 fungsi keluarga. Itu. Yang pertama tadi reproduksi, yang kedua tentang keluarga, apakah keluarga itu penting? Lalu jelaskan pentingnya keluarga dalam kehidupan kalian itu bagaimana? Yang kedua. Ya. Ya, Mas Rahman sudah siap? Di namanya, nama dengan kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahman dari kelas SPDB 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kuitang tentang fungsi reproduksi. Reproduksi yaitu mempunyai ketentuan sehat dan berencana sehingga anak-anak yang lahir menjadi penerus yang berkualitas. Belum selesai. Maju ke depan masih di sini. Belum selesai. Belum selesai. Kamu jangan masuk di seragamnya SMK Wali Songo. Tadi kamu sudah menjawab tentang 8 fungsi reproduksi. Ya. Reproduksi. Tahu? Ada yang tahu reproduksi bagaimana? Tahu? Tahu? Tadi jawabannya Rohman, reproduksi bagaimana? Mempunyai keturunan sehat dan berencana sehingga anak-anak yang lahir menjadi penerus yang berkualitas. Penerus yang berkualitas berarti kalian harus menjadi penerus yang berkualitas. Pertanyaan yang ke-1, boleh silakan kembali ke tempat. Pertanyaan yang kedua tadi dari Mita tentang 8 fungsi keluarga. Saya tanya, apakah keluarga itu penting untuk kalian? Siapa yang bisa menjawab bisa beri hadiah. Bukan yang ikut seminar. Ya, saya beri hadiah 8 fungsi keluarga yang penting ya dalam kehidupan kalian. Bagaimana ini berkaitan nanti saat saya lanjutkan ya di sesi selanjutnya di pelajaran saya kelas 1, kelas 2, kelas
ketiga tentang bimbingan dan konseling. Saya baca kehidupan keluarga, bimbingan kehidupan keluarga. Keluarga bakal penting. Sing iso jawab, ya saya beri hadiah. Dilanjutkan dengan membawa acara. Oke, terima kasih Bu Ita. Oke, dari yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang tanya? Pahamkah? Pahamkah? Sama materinya paham? Apa yang dipahami? Apa yang dipahami? Apa saja fungsi keluarga itu? Yang mau dong, angkat tangan. Gak mau dong, maunya satu, angkat tangan. Apa saja dilakukan fungsi keluarga? Angkat tangan, maju ke depan. Enggak, ya ayo dong. Angkat tangan, berdiri ke depan. Ya. Gak boleh ya, ini untuk seluruh adik selain yang ikut seminar, selain itu ya, terkecuali. Ayo yang lain yang mau ditanyakan boleh. Aku udah ngerti deh, jadi kamu harus bawa. Kalau di sini ya tanya. Tidak apa-apa tanya-tanya. Kita di sini saling sharing aja ya, saling sharing, saling terbuka ya. Fungsinya Pick R ini kan salah satunya itu menjadi personal kalian. Jadi Pick R ini menjadi sharingnya kalian, tempat sharingnya kalian. Boleh kan? Di Pick R itu ada istilahnya namanya ruang curhat. Ruang curhat. Jadi di Pick R itu bukan melulu kegiatan sosialisasi terus gitu. Jadi ada ruang curhatnya. Oke, ada yang mau tanya? Oke, boleh langsung ke depan. Oke, silakan perkenalkan diri dulu, dari kelas mana? Perkenalkan, nama saya Rowan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rowan dari kelas 3 IPB 2. Masalah fungsi cinta dan kasih sayang. Masalah fungsi cinta dan kasih sayang. Apa mau dijelaskan lagi atau bagaimana? Oke, jadi pertanyaannya itu tulisan tentang fungsi cinta dan kasih sayang. Oke, kan? Oke, langsung dijawab oleh pematerinya ya. Jelaskan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Maulana. Nah ini saya sudah tertera. Cinta itu apa sih cinta? Dan kasih sayang itu merupakan komponen penting dalam pembentukan karakter anak. Maksudnya gimana sih? Nah maksudnya begini, kita dalam mendidik anak itu harus merasakan cinta dan sayang. Gak mungkin kita mendidik anak gitu-gitu aja. Tidak merasakan. Nah maksudnya tuh gini teman-teman, paham ya? Fungsi cinta kasih dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman serta perhatian di antara anggota keluarga. Nah, maksudnya tuh gini, kita care dalam satu keluarga itu kita care. Misal adik kita ada yang, misalnya adik kita jatuh gitu, nah kita itu nolong gitu, kita peduli terhadap adik kita itu. Misal ada teman kita yang sakit, nah kita jemput ke sana.
Oke, silakan perkenalkan diri dan sebutkan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koji dari 10 TKJ. Saya ingin bertanya tentang ini, kembali ke fungsi cinta dan kasih sayang. Kan anak-anak dari sini sudah mendebatkan itu semua. Nah, jadi bagaimana cara di luar sana kan banyak anak-anak yang orang tuanya yang kayak berpisah rumah gitu kan. Nah, cara mendapatkan cinta kasih sayang itu. Pertanyaan yang sangat bagus dan sudah saya prediksi itu pasti ada. Oke, silakan. Ya pasti dijawab, pasti dijawab, pasti kita jawab. Pak Faiz di fungsi nomor 3, nomor 3. Oke, pertanyaannya tadi mengenai fungsi keluarga, cinta dan kasih sayang. Bagaimana jika anak-anak yang berbeda dari ada yang berbeda dari kalian ya, keluarganya tidak sempurna, gitu. Gimana cara mendapatkan kasih sayang, cinta dan kasih sayang tersebut? Ya baik, saya akan menjelaskan lagi dari fungsi cinta dan kasih sayang. Nah kan tadi pertanyaannya tuh gimana kalau anak-anak yang di luar
Ada yang berani nggak menyimpulkan dari jawaban saya? Oke, jadi saya simpulkan lagi ya. Jadi untuk hal tersebut kita harus bisa menyikapi dengan semengerti mungkin ya. Kita harus memberikan perhatian, kasih sayang sebagai seorang teman ya, tidak dikucilkan, tidak diintimidasi ya. Terus memberikan support. Kita beri backingan dia ya, kita support, kita dukung ya, kita kasih masukan, kita dengarkan segala ceritanya tanpa mengintimidasi seperti itu. Paham? Sudah cukup jawabannya? Tanya lagi? Boleh. Nah, kan dari jawaban Kak Galuh tadi kayak kita sebagai teman kan harus menyupport anak tersebut. Nah, ya. Dan kita sebagai teman ini harus menyupport anak itu. Dan saya tanya ini, bagaimana anak itu mendapatkan kasih sayang dari orang tua itu, Kak? Nah, gitu. Oh iya. Oke, pertanyaannya barusan bagaimana cara mendapatkan kasih sayang pada orang tua? Itu pasti akan didapatkan nih, pasti akan didapatkan. Tapi dengan perlakuan yang beda, dengan masa yang sudah berbeda. Cinta dan kasih sayangnya tuh pasti ada, tapi berbeda. Ya, rasanya tuh sudah berbeda karena ya itu tadi peristiwa itu ya. Jadi kasih sayangnya itu, perilaku kita dan kasih sayang itu pasti ada dan masih ada, tapi rasanya yang berbeda. Paham? Cukup jawabannya? Oke, mungkin dari pertanyaannya Fauzi ada yang mau sharing? Mungkin ada yang pernah ada yang mau sharing, boleh? Gak ada? Ada? Apa? Boleh. Oh, minta air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fitriana dari kelas 12 BDP 2. Kan terkadang ada pasangan suami istri yang menikah tetapi berbeda keyakinan. Bagaimana jika dalam keluarga tersebut terdapat perbedaan agama? Bagaimana menyelesaikannya? Ini pertanyaannya sangat wow. Bagaimana jika terdapat perbedaan agama dalam sebuah keluarga? Nah, makanya itu sebelum terjadi pernikahan kan harus ditetapkan dulu mau mengikuti yang mana. Dalam pernikahan tidak ada pasti yang berbeda, tidak ada. Nah, makanya kan sebelum pernikahan dijelaskan lagi putusannya, keyakinannya kemana, arahnya ke yang mana, gitu. Mungkin kalau hanya suami mungkin kalau keluarga lainnya yang berbeda tidak masalah, tapi keluarga antara suami istri dan nanti yang berbeda kan yang itu harus ditetapkan secara bulat mau kemana keyakinannya, begitu. Paham? Cukup jawabannya? Itu. Maka saya setuju itu kan. Nah, sebelum menikah ditentukan dulu secara bulat, secara pasti keyakinannya mau diarahkan kemana. Tidak ada pernikahan yang satunya ke Islam, satunya ke Kristen. Tidak ada. Itu ada di mana ada. Saya nggak tahu. Ya mungkin itu